Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi dan kali ini kita akan belajar tentang family unboxing, membongkar keluarga. Kita akan membicarakan masalah demi masalah. Siapa tahu kita bisa belajar dari masalah orang lain. Siapa tahu kita mendapatkan kesadaran, pencerahan dari masalah orang lain yang kita pelajari. Dan kali ini topiknya adalah tentang perceraian. Orang-orang yang mau cerai. Saya mau cerai, Pak. Saya mau cerai, Pak. Dan kali ini saya tidak membahas kasus seseorang. Tapi dari pengalaman saya selama sekian puluh tahun, saya akan ceritakan kepada saudara. Mereka yang akan bercerai, kemudian mereka bercerai diam-diam, pasti tidak bicara kepada saya. Karena buat saya perceraian bukan jalan keluar. Bukan jalan keluar. Perceraian adalah menambah permasalahan. Sekali lagi saya ceritakan, saya ini anak korban perceraian orang tua saya. Saya ini anak broken home. Saya mengerti dampak perceraian bagi anak. Jadi kalau sekarang ini sebagai kanselor, saya diminta untuk membantu perceraian, pasti saya katakan tidak. Walaupun keputusan adalah yang bersangkutan, hak dari yang bersangkutan. Tapi kalau mereka menanyakan kepada saya, Pak, kami mau cerai, maka saya akan katakan, tahan dulu ya, mari kita bicara. Karena buat saya tetap ada jalan keluar, tetap ada jalan keluar untuk tidak bercerai. Saya ingat satu teman saya, sekarang sudah meninggal beliaunya. Itu kejadian sekitar tahun 2009-2010. Saya dan teman-teman punya acara retreat khusus suami istri yang sudah menikah 5 tahun ke atas. Saya pembicara utamanya, saya satu-satunya pembicara. Dan di dalam retreat itu kami belajar kembali tentang pernikahan, tentang keluarga, tentang suami istri. Kami ada kelas, kami ada diskusi, kami ada permainan. Kami ada beberapa hal yang menjadi rahasia dari kejadian ini atau kegiatan ini, retreat ini. Dan luar biasa. Saya sudah melewati selama sekian tahun, sekian belas retreat yang sama. Dan hasilnya itu luar biasa. Saya mau ceritakan salah satu pengalaman. Saya lagi repot nih dengan tim, dengan panitia menyiapkan retreat ini. Sudah kumpul sekian belas pasang, mereka mau ikut. Lalu teman saya ini datang dari luar kota, hanya mampir di Semarang. Lalu cerita, Pak Yo, saya mau cerai. Oh, kenapa mau cerai? Lalu dia cerita panjang lebar. Yang sebenarnya cerita itu saya sudah pernah dengar. Artinya mereka tidak selesai masalahnya di antara suami istri ini. Perbedaan cara pandang, konsep, kebudayaan. Dan tidak ada pihak ketiga. Tidak ada pihak ketiga. Pertengkaran yang terus-menerus sampai kemudian mereka memutuskan mau bercerai. Saya mendengarkannya sebagai pemerhati keluarga. Lalu saya tawarkan, kamu mau kemana? Saya mau ke Jakarta, Pak. Oh, oke. Dengan siapa? Ya dengan keluarga.
sekalian persiapan mau cerai, Pak. Oh, oke, baik. Kamu ada waktu nggak? Maksudnya, kita lagi buat retreat nih suami istri. Bolehkah aku minta kamu ikut retreat itu? Setelah ikut retreat itu, baru kamu berpikir untuk melanjutkan pernikahanmu atau bercerai. Dia diam sebentar. Oke, baik Pak, saya ikut retreat itu. Tapi setelah itu saya tetap bercerai loh Pak. Ya urusanmu lah. Tapi ikuti dulu retreat ini. Urusanmu lah kamu mau bercerai. Tanggung jawabmu lah dengan Tuhan kamu mau bercerai. Lalu dia ikut retreat. Dia kontak istrinya setuju, mereka ikut retreat. Saya masih ingat. Kami di Semarang, retreatnya di salah satu hotel di Salatiga. Retreat 4 hari 3 malam berjalan dengan baik. Mereka ikut kelas, ikut diskusi, ikut permainan, ikut beberapa acara yang unik yang kami lakukan di retreat. Setelah selesai retreat, penutupan itu kami lakukan ibadah penutup, di mana mereka sebagai peserta itu bisa cerita apa yang dialami. Yang bersaksi salah satunya suami istri ini. Mereka maju ke depan, cerita bagaimana mereka berterima kasih dengan panitia. Berterima kasih dengan saya. Bahwa dibukakan begitu banyak hal. Dan singkat cerita, mereka tidak jadi bercerai. Saya belajar dari kasus ini. Ternyata ada banyak orang bercerai karena emosional. Emosional. Merasa mau menang sendiri, merasa benar, merasa pasangannya salah. Kemudian ya jalan keluarnya bercerai. Pak Yos, saya mau bercerai. Saya katakan, please jangan bercerai dulu ya. Ikuti acara kami ini. Setelah itu, bolehlah kalian pikirkan dan putuskan apa maumu. Karena saya percaya bahwa orang yang ikut retreat ini kalau membuka hati, pasti akan mengalami pencerahan dan penyadaran. Dan saya bersyukur. Satu kisah, bahwa mau bercerai, lalu dibawa pada satu perenungan, dua-duanya sadar, dan tidak jadi bercerai. Saya ceritakan kisah satu lagi di luar kota. Masih dengan kisah retreat yang sama. Retreat kami ini mensyaratkan bahwa yang ikut suami istri tidak boleh bawa anak dan mereka harus putus sementara komunikasi dengan keluarganya ya selama acara berlangsung. Ya setelah acara handphone dikembalikan lagi, mereka bisa kontak urusan kantor atau apa. Tapi begitu acara berlangsung, maka HP itu diserahkan kepada panitia. Ada satu pasang, waktu itu kami layani di luar kota. Saya tidak usah sebutkan nama kotanya. Tapi saya dengan tim dari Semarang ini melayani, kalau tidak salah, kami ini sekitar hampir 30 orang. Mereka sebagian besar pasangan suami istri, saya bawa anak buah saya, sekretaris saya, dan tim multimedia saya, melayani di kota itu. Saya tidak tahu bahwa panitia ternyata memiliki keinginan yang mulia untuk menyelamatkan pernikahan sepasang suami istri. Saya tidak tahu dan saya tidak diberitahu apa yang terjadi. Ketika mulai datang pendaftaran, ternyata suami istri ini datang secara terpisah. Istrinya datang duluan. Kalau tidak salah, hamil 8 bulan. Berikutnya suaminya datang ya mepet.
waktunya. Dan ternyata panitia ini memang dalam tanda petik menjebak pasangan suami istri ini, memaksa pasangan suami istri yang sudah memutuskan untuk bercerai. Sudah memutuskan. Mereka harus ikut retreat ini. Saya tidak tahu dan saya tidak diberitahu. Saya perlakukan mereka seperti pasangan yang lain yang ingin ikut retreat, terima akan penyegaran, pencerahan, kesadaran yang baru tentang keluarga, pernikahan. Lalu mereka nanti akan lanjutkan pernikahan dengan kekuatan yang baru, kesegaran baru. Singkat cerita, saya mengajar dalam kelas, mengajar tentang pernikahan, tentang laki perempuan, dan banyak lagi. Dan panitia itu kan melayani, panitia dari Semarang. Kemudian ada permainan, ada diskusi. Baru hari ketiga, hari kedua malam, saya diberitahu bahwa memang pasangan ini bermasalah. Panitia cerita kepada saya bagaimana ketika permainan, sang istri ini beberapa kali menendang suaminya. Kenapa? Sudah tidak mau, jengkel, marah dengan suaminya. Kemudian ketika kelas ternyata panitia yang di belakang itu melihat mereka selalu bertengkar. Bahkan saling mukul kepala, mukul badan gitu. Tapi karena mereka sedikit malu dengan yang lain, itu tidak dilanjutkan. Lalu ketika masuk kamar juga mereka itu seperti nggak mau gitu. Berdua itu nggak mau. Tapi kan panitia kami dan panitia lokal memaksa mereka satu kamar. Kami hanya bisa berdoa. Tim kami berdoa, tim lokal berdoa, kami hanya bisa berdoa. Siapa yang bisa menjamah hati yang keras? Siapa yang bisa melunakkan hati yang keras? Siapa yang bisa menyembuhkan hati yang begitu terluka? So, singkat cerita. Acara terakhir adalah romantic dinner. Besok paginya, pagi adalah acara lain, ditutup dengan kesaksian. Romantic dinner. Romantic dinner itu saya agak takut, karena makannya adalah steak, ada garpu dan pisau kecil. Panitia kami berdoa. Panitia lokal berdoa. Dan apa yang terjadi? Pertengkaran lagi. Sang suami marah begitu rupa, sampai keluar, mau keluar ditahan sama panitia. Bapak tolong ikuti sampai selesai. Mereka mau tidak mau ikut romantic dinner. Dan romantic dinner memaksa mereka untuk duduk berpegangan tangan lalu ngobrol. Untuk ngomong dari hatinya. Dan ketika romantic dinner di pertengahan, saya sudah bisa melihat mereka mau saling mendengar. Wow. Saling mendengar. Sudah mau pegangan tangan. Berikutnya saya nggak tahu. Romantic dinner selesai. Acara terakhir. Mereka ada acara makan bersama dan yang lain-lain. Saya tidak tahu semua peserta. Tapi ketika kesaksian, apa yang terjadi? Suami istri yang memutuskan mau bercerai ini, yang istrinya hamil 8 bulan ini, sudah tinggal datang ke pertemuan sekali dan diputus. Mereka sadar perceraian bukan jalan keluar yang baik. Mereka saling memaafkan, mereka buat rencana baru lagi. Mereka batalkan perceraian. Saya belajar. Orang yang mau bercerai pun bisa membatalkan perceraiannya. Orang yang merasa benar dan pasangannya salah bisa disentuh hatinya. Dan saya belajar lagi, ada orang-orang yang mendoakan, orang-orang yang peduli. Dan diberi waktu, jangan tergesa-gesa. Supaya apa? Tidak langsung diputuskan dengan emosi. Tapi seperti memberi ruang. Untuk apa? Untuk merenung, untuk mencari Tuhan, untuk mengikuti acara, dan terima akan pencerahan. Jadi buat beberapa kalian yang ingin segera bercerai, saya hanya sarankan, ada Tuhan
yang memulihkan. Ada orang-orang yang mengasihi kalian. Jangan keraskan hati. Diam dulu, merenung. Berapa lama, Pak? Saya tidak tahu. Sampai kesadaran itu muncul. Kita akan lanjutkan di segmen yang lain. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.